Dan yang kami kasih, Bapak sekalian, sekarang malam untuk kita semua merayakan ulang tahun yang ke-14 Komunitas Dusun Fobomora. Malam hari ini bersama dengan Komunitas Sastra Filokalia akan diskusi buku yang ditulis oleh Romaditya dan Kakak Mariolawi, dan juga dalam diskusi buku ini kita akan berbincang-bincang tentang karya proses penulisan puisi oleh Kakak Mariolawi. Oleh karena itu, kesempatan malam ini sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, kami mengundang Father Yolis untuk memulai kegiatan diskusi dengan doa pembuka. Para romo dan para saudara-saudara sekalian, sebelum memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur selimpahnya kami panjatkan kepadamu, karena begitu besar kasih dan penyelenggaraan dalam diri kami sampai dengan saat ini. Dengan kasih-Mu itu pula, kami telah Kau perkenankan untuk berhimpun di tempat ini dalam suasana persaudaraan. Kiranya apa yang akan kami langsungkan pada saat ini boleh berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Father. Sebelum mulai diskusi kita pada malam hari ini, kami mengundang Romo Manco untuk memberi kesempatan dua kata pada diskusi kita pada kesempatan malam ini. Pada Romo disilakan. Selamat malam. Sampai ubur-ubur dan ikan lele. Solo sampai dan malam baik. Ubi goreng dan jagung bose. Baik saudara Santo Mikael lebih baik. Dengan kabar Cristiano Ronaldo mau datang Kupang boleh ribu. Daripada tangan dan baik kau, lebih baik berpuisi dan doa rosario. Romo kami, Romo Gabriel, dia tamatan Santo Rafael. Hai Frater Santo Mikael, jadilah imam hingga kekal. Romo Siti selalu sisi, rajin menulis juga mengarsi. Kita percaya pada salib dan doa Maria mawar yang gaib. Malam-malam menonton TikTok mendengar sabda Patrice Allegro. Mari menulis, jangan hanya berkotek, supaya Anda jangan terhina bobo. Tinggi-tinggi pohon pepaya, lebih tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik Nona Darkeva, lebih cantik Bunda Maria. Sekarang Bapak Simon dari Waibufu selalu menjual pisang susu. Beta Sonde berkata palsu, alma mater Mikael madu dan susu. Main stadion belakang, beta cetak gol perdana. Mari membaca jurnal Santana, karya kreatif anak Flobamora. Jalan-jalan ke Australia, bulan nama Lia. Hai kamu, aku dan dia, mari membaca Filokalia. Tampuk cukup. Selamat malam Romo Sipri,
saudara kita Mario Flawi, Romo Sintus Runisi, Romo Giovanni Aditya Lewatu, para yang terkasih, teman-teman dari komunitas filosofi dan semua frater-frater dari komunitas Seminar Tinggi Santo Mikael Penfui, teman-teman dari komunitas sastra Dusun Flora, juga ada anak-anak dari seminari Santo Rafael. Begitulah seringkali kami pulang sebab kami tahu apa artinya pergi. Dan kami hari ini komunitas sastra Dusun Flora datang ke Rahim Santo Mikael karena Dusun Flora ini pada tanggal 19 Februari 2011 lahir dan dideklarasikan di tempat ini di Seminari Tinggi Santo Mikael oleh waktu itu, lalu Pak dan teman-teman di Sekota Kupang yang waktu itu mau berkenalan bersama saling memberdayakan membentuk satu komunitas namanya Komunitas Sastra Dusun Flomamora. Jadi di tempat inilah Dusun Flomamora yang sudah selesai perjalanannya, sudah menerbitkan banyak karya lewat jurnal sastra setara, dan tahun ini sudah terhitung sejak penerbitnya ada di tahun 2018 sudah sekitar 40-an buku yang diterbitkan oleh Komunitas Sastra Dusun Flomamora lewat penerbit Dusun Flomamora. Kembali ke Santo Mikael adalah kembali ke sumber air, di mana kami lahir, mengalir hidup dan berkembang. Selamat malam, Romo Leo. Kita tepuk tangan untuk Romo Leo. Selamat bergabung bersama kami, Romo Leo. Dan kami bersyukur oleh malam hari ini diberi kesempatan untuk bersama para Romo di tempat ini dan para frater. Tentu kami mau datang untuk belajar bersama supaya Dusun Flomamora yang selama ini berkarya, menginspirasi dan memotivasi lewat karya-karya tulis, lewat festival-festival sastra Santaran, bersitumbuh dan berjejaring dengan banyak teman dan komunitas di Indonesia bahkan dunia, boleh datang kembali untuk mengambil kekuatan di tempat lahirnya di Santo Mikael. Maka saya pada kesempatan ini sebagai koordinator umum Komunitas Sastra Dusun Flomamora bersama teman-teman mengucapkan terima kasih kepada para Romo, Romo Sipri, Romo Leo, dan teman-teman dari Komunitas Sastra Filokalia Santo Mikael yang menerima kami untuk datang dan belajar di sini. Dan malam ini kita akan berdiskusi dengan para penulis kita, buku dari Mario Flawi dan Romo Aditya yang akan dibahas oleh Romo Sipri dan Romo Sintus. 4 orang ini juga adalah bagian paling utama dalam perjalanan Komunitas Sastra Filokalia dan Komunitas Sastra Dusun Flomamora. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini mari kita mendengarkan mereka dan juga teristimewa berdiskusi, supaya daripadanya dari diskusi kita boleh mengambil inspirasi dan motivasi untuk karya-karya kita baik secara personal maupun komunal dalam Komunitas Sastra Filokalia dan Komunitas Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui. Di tempat inilah di Santo Mikael ini kami beberapa tahun lalu dan sampai saat ini belajar untuk bagaimana memadukan antara filosofia, cinta akan kebijaksanaan, dan filokalia, cinta akan keindahan. Dan kami berterima kasih pada Santo Mikael, dosen-dosen, para Romo, juga di persaudaraan dan hidup komunitas yang menginspirasi kami sehingga kami boleh menggerakkan Komunitas Sastra Dusun Flomamora. Memang beberapa orang yang menggerakkan Komunitas Sastra Dusun Flomamora itu adalah alumnus Seminari Tinggi Santo Mikael. Saya sendiri, ada Romo Aditya, ada Diakon Sadam, teman-teman inilah yang juga berkarya di Dusun Flomamora. Jadi pada malam hari ini kami datang
untuk mau menegaskan bahwa antara filosofia dan filokalia itu ada perjumpaan ya yang indah, perjumpaan yang bijaksana. Saya ajak frater-frater yang muda, mari membaca, mari menulis, mari berkarya. Jadilah saudara dan sahabat yang terus mewartakan kegembiraan dan harapan di tengah dunia ini. Karena kegembiraan dan harapan, duka cita dan kecemasan dari dunia ini adalah kegembiraan dan harapan, duka cita dan kecemasan dari kita sekalian para murid Kristus. Amin, saudara-saudara. Sedikit pendek saja. Terima kasih banyak. Tidak ada pantun di akhir karena saya telah tulis dan baca di awal. Salam dan salam untuk kita sekalian. Saya kembalikan ke Frank. Terima kasih, Pak. Kuburkan lele, romo mancing lele baik. Selanjutnya kami ucapkan juga selamat kepada Bapak Robot dan Bapak Wali sekali lagi yang turut hadir bersama dengan kami dalam acara diskusi kita pada malam hari ini. Kepada moderator Frater Youth kami mempersilakan untuk memandu jalan diskusi kita pada malam hari. Pada Frater disilakan. Selamat malam kita semua. Terima kasih untuk kita semua yang bersedia hadir pada kesempatan malam hari ini. Malam hari ini kita akan diskusi mengenai dua buku. Yang pertama buku Imaji Biblika dan Penghayatan Iman Personal yang ditulis oleh Romo Arum, dan yang kedua buku Puisi Ekaristi yang ditulis oleh Mario Lawi. Pada kesempatan malam hari ini juga dua buku ini sudah dibawa dan dijual di bagian dekat meja pendaftaran bagi peserta diskusi malam hari ini yang mungkin setelah diskusi tertarik bisa mampir ke sana dan berbelanja di sana. Tanpa memperpanjang kata, saya mengundang kedua pembicara pembahas dari kedua buku ini. Yang pertama saya mengundang Romo Sintus untuk bisa tampil ke depan dan juga Romo Sipri untuk tampil ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara kita. Saya juga mengundang kedua penulis untuk bisa sama-sama dengan kita di atas ini. Romo Arit dan Kamario bisa mengambil tempat kita satu kali supaya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kedua penulis kita. Hadirin sekalian, saya mengawali diskusi kita pada malam hari ini dengan membacakan sebuah puisi. Judulnya Longsai. Kami tusukkan sebagai tubuh kami ke dalam amat sirih dan kabur. Kaki kami hanya dipatahkan, batok kepala kami dibelah sekadar, tulang-tulang kami dihapuskan perlahan. Bersama kami senantiasa bagi masalah dalam mulutmu, bagi rasa di kakimu, bagi laras di tanganmu. Nehemia 2011. Puisi yang baru saya baca ini merupakan salah satu puisi dalam kumpulan puisi Ekaristi yang terbit pertama kali pada tahun 2014. 10 tahun kemudian buku puisi ini diterbitkan kembali oleh komunitas Langsung ke Wamora setelah memenangkan berbagai penghargaan. Di antaranya berhasil menjadi bagian dari longlist Khatulistiwa Literary Award tahun 2014, lalu membaca buku puisi pilihan Tempo tahun 2015. Prestasi-prestasi ini menunjukkan bahwa buku puisi ini memiliki nilai yang kuat, menarik, memiliki sesuatu yang lain untuk kita lihat lebih jauh. Maka pada hari ini, satu hari setelah ulang tahun Lus Global, 10 tahun setelah buku ini pertama kali terbitkan, mari kita melihat kembali nilai mendalam apa yang ada setelah menyediakan refleksi yang menarik bagi kita. Maka pada tempat yang pertama saya mulai dengan ada satu filsuf Prancis, Jean-Luc Chrétien. Dia menulis satu buku dengan judul The Art of Speech, tabut bicara. Di situ menurut dalam
dalam penciptaan tentang manusia dikatakan bahwa Allah, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena itu menurut saya yang pertama itu adalah tabung imajinasi, gambar. Dan gambar imajinasi itu adalah energi, daya, dan seperti kata Origenes, dia mengatakan bahwa api yang menghanguskan, maka kita juga sebagai Origenes kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya penciptaan pertama tentang manusia itu adalah manusia ini pertama diciptakan sebagai nous, sebagai pikiran juga. Kalau pikiran berarti ada imajinasi. Karena itu saya kemudian melihat bahwa ketika saya diminta untuk berbicara tentang Ekaristi, saya menemukan di situ bahwa memang saya tidak masuk secara spesifik ke beberapa puisinya, tetapi kemudian saya melihat bahwa teks Ekaristi lalu kemudian teks kitab suci dan kita itu bisa tiga elemen bisa dipandang sebagai tabut imajinasi. Di situ bagaimana kita imajinasi itu adalah daya cipta, dan imajinasi adalah hal-hal yang dihasilkan oleh imajinasi. Nah kemudian saya melihat bahwa dalam buku Ekaristi ini Mario temukan suatu saya sebut sebagai hipostasis imajiner. Ada kesatuan. Kalau Anda perhatikan belajar filsafat dari kesatuan hipostasis, hipostasis imajiner antara tradisi religius orang Yahudi, orang Mario biasa, kalau tradisi suci, tradisi Katolik. Dua tradisi itu semacam pertarungan kasih istilah. Keduanya itu menghasilkan buku puisi Ekaristi. Jadi ini adalah satu interpretasi antara tradisi Yahudi, tradisi religius orang Sabu dengan tradisi Kristen yang dihasilkan dalam buku puisi Ekaristi. Saya lihat bahwa mengapa menurut saya imajinasi itu penting, karena saya lihat ada apa yang disebut sebagai proses fixasi. Kalau Kapela Santo Rafael, seminari Santo Rafael, masuk ke situ Anda mungkin merasa itu lebih sebagai aula ketimbang gereja. Karena apa? Latar belakangnya itu tidak menunjukkan bagus sebagai kapela. Atau misalnya teman Google altar renovasi itu lebih sebagai sebuah meja di kafe. Atau misalnya ketika Anda melihat Ekaristi pada Olimpiade Paris, bukan Olimpiade Paris, itu disebut kids. Jadi ada proses perusakan imajinasi di level orang-orang beragama. Menurut saya karena ada hubungannya dengan filsafat modern yang melihat bahwa seluruh proses imajinatif, proses keindahan, proses seni kreasi artistik itu sepenuhnya sifatnya horizontal antara manusia dengan manusia atau manusia dengan diri sendiri. Tetapi kita merupakan proses vertikalisasi. Maka kemudian saya melihat bahwa Mario menawarkan satu cara bagaimana kita menghadapi kitab suci dengan imajinasi seorang penyair. Chesterton bilang imajinasi itu tidak biasa membuat orang gila. Yang bisa membuat orang gila itu adalah pikiran. Karena kalau kasih mulai hitung hasil hari ini pasti pusing kalau misalnya ada kurang sedikit. Tetapi imajinasi selalu membuat orang bebas. Dan imajinasi biasa mengangkat secara vertikal, dia mengangkat orang melampaui dirinya. Novalis, salah satu filsuf romantik, mengatakan bahwa puisi sebagai salah satu elemen penting dalam filsafat romantik. Orang melihat puisi itu adalah bentuk paling tertinggi dari filsafat. Filsafat itu main di bawah. Kita biar berfilsafat, tapi puisi itu bermain lebih tinggi. Dan puisi itu mengangkat kita lebih tinggi. Dia mengangkat jiwa kita. Kemampuan puisi untuk mengangkat kita keluar dari diri kita, itulah yang saya temukan dalam buku puisi Ekaristi. Memang di situ ada satu pertarungan imajinatif di antara dua tradisi, antara tradisi orang
tradisi religius Jingikio, saya tidak terlalu tahu mungkin nanti Mario baca dengan tradisi Kristen lewat kitab suci. Nah itu dihasilkan dalam puisi-puisi dalam buku Ekaristi. Saya kira kemudian nanti kalau teksnya terbit Anda bisa baca. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara pertama kita. Terima kasih Pak Mausin untuk refleksinya yang menarik. Berikutnya kita dengarkan dari pembicara kedua kita refleksi mengenai buku yang ditulis oleh Romo Adit. Sedikit informasi untuk kita semua, buku yang diterbitkan ini masih lebih kali ini kaitan dengan personal merupakan tesis yang dikerjakan Romo Adit sebagai salah satu syarat untuk ditabiskan menjadi imam. Salah satu pembimbingnya adalah Romo Sifri. Jadi orang yang akan berbicara ini adalah orang yang membimbing Romo Adit ketika menyelesaikan tulisannya. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Romo Sifri mengenai materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk kita semua, dan secara khusus selamat malam untuk Bapak Marcel. Ini salah satu orang yang ahli dalam sastra, ya, dosen di Undana, dan beliau memberi inspirasi kepada saya untuk menulis dalam segala situasi. Salah satu figur yang menjadi bicara dengan orang tua ini luar biasa. Jadi selamat datang Bapak, dan beliau juga ini waktu pertemuan awal di tingkat 5 itu untuk melahirkan ini Dusun Pomora ini, beliau juga hadir pada waktu itu. Minta maaf saya putar-putar ini hanya karena mau buka barang ini. Jadi ada pengantar yang omong kosong sih gitu, supaya kita juga jangan terlalu tegang, apalagi dengan filsafat yang tinggi. Maka saya punya ini omong yang pastoral, ya. Saya tidak bicara mendalam, tapi sipit-sipit saja dan lebih pada arah pastoral tentang buku yang ditulis oleh Romo Adit. Buku Romo Adit ini membahas tentang Ekaristi yang tadi sudah diulas oleh Romo Sintus tadi. Jadi kita mendapat perspektif filsafat dari Romo Sintus mengenai buku puisi dari Mario. Sedangkan saya akan melihat tentang buku ini atau sedikit saja mengulas buku ini dari perspektif gereja secara pastoral. Maka judul yang saya ambil itu adalah Imaji Biblikal, Jalan Lain dalam Menjelajahi Dunia Biblika. Membuka bedah ini, pertama-tama saya juga mau mengatakan bahwa ini juga tadi Rosis bilang buku, saya juga mau katakan bahwa ini pengalaman pertama atau keberapa kedua. Jadi yang ini yang lebih besar. Kalau dulu itu kecil-kecil saja. Ya, apalagi dihadiri oleh pakar-pakar sastra ini bikin kita gugup juga. Tetapi kita omong-omong saja, namanya diskusi, kita omong, dan saya omong dari perspektif yang agak beda tentang buku ini. Saya membuka beda ini dengan mengingat kembali amanat dari Konsili Vatikan Kedua. Ya, Konsili Vatikan Kedua dalam dokumen De Verbum 22 dan 25 itu memberi kesempatan kepada umat iman Katolik untuk memasuki dunia rumusan-rumusannya tapi Konsili Vatikan Kedua membuka jalan menuju kita
DB22. Sedangkan DB22 itu semua orang beriman, terutama para religius, supaya dan sekali memperoleh pengertian Kristus sebab kita mengenal Alkitab dan tidak mengenal Kristus. Artinya dengan sangat semua, bukan hanya klerus, bukan hanya religius, tapi umat beriman untuk memasuki jalan menuju Injil. Maka ada banyak jalan itu berarti ada banyak jalan juga menuju sabda Allah dalam kitab suci. Dan sejauh ini, selama ini yang kita alami itu ada pembacaan secara personal, ada pembacaan secara komunal. Pembacaan kitab suci, jalan menuju sabda Allah itu terbuka untuk semua orang dan juga diajak untuk masuk ke jalan itu. Jalan liturgis, kita sudah akrab dengan jalan itu biasanya ibadat sabda atau dalam ekaristi ada bagian itu liturgi sabda. Orang diantar untuk masuk pada jalan kitab suci, jalan sabda Allah itu secara komunal, liturgis. Tetapi ada juga jalan spiritual komunal yang dilakukan dalam meditasi kitab suci bersama, Lectio Divina bersama, punta dalam suatu komunitas, dan itu biasa. Tetapi ada satu jalan, yaitu jalan spiritual personal ini, yaitu membaca dan merenungkan kitab suci secara pribadi. Dan ini kalau untuk para imam, klerus dan lain-lain itu sudah biasa. Nah, tetapi untuk umat ini yang didesak oleh konsil itu, maka umat beriman diajak membaca, merenungkan secara personal kitab suci itu. Dari sekian banyak jalan komunal dan personal dalam pembacaan kitab suci untuk memenuhi Konsil Vatikan II itu, ada satu jalan yang ditawarkan oleh penyair Mario Lawi, dan jalan lain ini, jalan lain menuju dunia biblika ini, dibahas oleh atau ditulis oleh Romo Aditya dalam bukunya Imaji Biblikal dan Penghayatan Iman Personal. Jalan lain ini adalah pembacaan dan permenuhan teks kitab suci dengan pendekatan sastra, yaitu dengan menggunakan imaji yang estetik. Dan karena imaji ini berbasis pada kitab suci, maka disebutlah imaji biblikal. Imaji biblikal dalam buku ini Romo Aditya berupaya untuk menangkap poin ini dan membahasnya baik dalam tesis maupun menerbitkan buku ini berangkat dari tesisnya. Karena itu kita melihat di sini bahwa dari pembacaan itu jalan menuju kitab suci itu ternyata ada jalan lain personal yang unik, yaitu jalan lain Mario Lawi ini. Mario Lawi seorang penyair berbakat yang menulis puisi dengan kekayaan imaji, ekspresi estetik yang mendalam. Dia juga seorang yang beriman Katolik dan menghayati imannya selain secara komunal, secara gerejawi bersama dengan yang lain seperti biasa, tetapi ada juga dengan cara yang unik, yang personal untuk dia, yaitu beriman dalam sastra, beriman dalam puisi. Kitab suci menjadi sumber inspirasi baginya dalam berekspresi, bukan saja berekspresi sastra, tetapi juga di sana ada ekspresi iman. Hingga salah satu karya yang penuh dengan imaji biblikal itu adalah buku Ekaristi, ya, kumpulan puisi dari Mario Lawi ini. Dan ulasan lebih lengkap tentang Mario Lawi dengan puisi-puisinya yang dibahas itu ada di dalam buku ini. Dari halaman 6 sampai halaman 20 ini, Romo Adit sudah membahas semua itu. Sehingga kalau mau kenal Mario Lawi dengan karyanya itu bisa baca buku ini juga. Semua lengkap, siapa itu Mario Lawi, bagaimana dia, dan apa saja karyanya, semua lengkap di dalam buku ini. Mario Lawi menampilkan ini, jalan ini sebagai jalan unik dan baru.
titik tolaknya menurut saya itu adalah Konsili Vatikan kedua yang tadi kita sudah lihat. Jalan yang lazim itu jalan liturgis, jalan komunal devosional, ya, jalan untuk personal gerejawi dan sebagainya yang kita biasa lakukan. Tetapi bagi saya jalan lain yang unik ini dan baru ini adalah pembacaan personal terhadap teks biblis dengan perangkat sastrawi yang estetik teologis. Dan ini imaji bermain peran di sini, imaji biblikal itu. Dan Mario Lawi membuktikan itu, bagaimana dia menempuh jalan lain yang unik dan khas ini lewat perjalanan kreatif menuju dunia biblika dengan cara yang berbeda secara personal, tetapi bukan personal yang lazim, satu cara yang unik. Inilah sebuah jalan tak ada ujung yang bagi saya beriman dengan bersastra dalam iman. Pada tahap yang berikut ini kita coba membedah jalan lain ini, ya. Perjalanan itu bernama Mario Lawi. Perjalanannya adalah ekaristi. Dalam perjalanan iman personalnya, sang berjalan berjumpa dengan sang sabda yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Lalu perjalanan itu berwawan sabda dengan sang sabda itu dan menukilkan kisah perjalanannya dengan imaji biblikal dan hasilnya adalah ekaristi. Penelaah sang pejalan di jalan lain itu adalah Aditya Arum. Bukunya tentang imaji biblikal membuka jalan pemahaman para penikmat sastra tentang jalan lain yang memperkaya perspektif hidup dan keberimanan. Dan penikmat jalan lain ini adalah kita. Setiap kita yang menempuh jalan menuju kedalaman ekaristi, kekayaan perspektif yang ditawarkan imaji biblikal dan penghayatan iman personal. Untuk membedah peran penelah jalan ini, yaitu Aditya Arum dalam buku ini, kita mencoba melihat bahwa Romo Arif memperkenalkan jalan lain dalam beriman personal melalui imaji biblikal yang telah sedang dan akan selalu ditempuh oleh sang pejalan itu, yaitu Mario Lawi. Kedua, Aditya Arum menelaah kekuatan, keunikan dan kebaruan jalan lain yang ditempuh sang pejalan itu. Ditemukan berbagai di dalam, dan intisarinya yang mengikat semua itu adalah imaji biblikal ini. Aditya Arum menunjukkan kepada publik sebuah pilihan berjalan dengan bersastra bernafaskan estetika teologis berbasis sabda kitab suci yang sudah dilakoni oleh Mario Lawi melalui bukunya ini, Ekaristi. Aditya Arum menegaskan bahwa jalan lain yang ditempuh sang pejalan itu telah mewujudkan amanat dari Konsili Vatikan II, Dei Verbum. Titik simpul sementara, saya katakan sementara karena memang ini perspektif saya. Diskusi terbuka dan imaji setiap kita terbuka untuk menarik kesimpulan yang berbeda, dan itulah kekayaan dinamika imaji, kekuatan imaji yang tadi Romo Sintus singgung. Setelah membaca, menelusuri, mencermati, merefleksikan atau dalam alur paparan ini menempuh jalan lain bersama penyair dan penulis buku, saya sampai pada titik simpul sementara tentang buku ini, bahwa buku ini membantu para pembaca untuk berjalan masuk ke dunia puisi Mario Lawi dan menempuh perjalanan inspiratif untuk menikmati panorama imaji biblikal personal penyair yang memperkaya perspektif intelektual dan iman personal pembaca. Memang tidak semua bisa menikmati itu, karena itu tergantung pada minat imaji setiap orang yang sastra dan minat akan puisi. Jalan yang ditawarkan Lawi ini memang menarik untuk penikmat sastra. Orang yang menikmati sastra, terutama puisi, membaca buku ini semua akan dibawa yang dunia, karena betul-betul dia menulis atau pembacaan tidak yang buku ini dibuka
yang tidak berminat sastra ini memang nanti menjadi tanda tanya nanti lahir itu jalan lain terbatas, dia tidak untuk seluruh tapi sudah diingatkan oleh penulis buku bahwa ini imaji bilang penghayatan iman personal, satu kekayaan diri dari Mario yang dibagikan, dan bagi penikmat sastra bisa masuk menempuh jalan dan menikmati apa yang telah dikasihkan oleh Mario. Nah, kita kembali ke awal, amanat Dei Verbum 2 dan merenung. Nah, salah satu jalan untuk mewujudkan amanat tersebut itu adalah membaca teks kitab suci, merenungkannya, menemukan inspirasi dan melahirkan kembali inspirasi tersebut secara baru, secara unik lewat jalan lain, yaitu kreatif, karya estetik dengan imaji biblikal yang bersastra dengan imaji biblikal adalah sebentuk cara beriman yang unik dan keren. Demikian menutup beda ini, pada mulanya adalah kata, dari imaji lalu menyata, berjalan memeluk surga, berjalan menuliskan makna, Tuhan dan insan dalam satu imaji, kata dan kata melahirkan energi, jalan ini adalah jalan ekstasi. Selamat menempuh jalan lain. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Sipri. Terima kasih Bapak Sipri untuk ulasannya sangat menarik. Karena hari ini kita mendiskusikan buku puisi dan juga satu buku lagi yang merupakan respon atas puisi-puisi yang ditulis oleh Mario Evali. Maka ada baiknya di malam hari ini kita juga baca puisi. Kita baca, kita dengar sudah puisi. Teman-teman dari Filokalia sudah menyiapkannya untuk kita. Kita refleksi sejenak, kita tarik nafas dulu agar lebih rileks, jangan terlalu kaku, tegangkan otot-otot ya. Agak sedikit mengeras, mungkin ada beberapa yang masih normal akibat tenang-tenang tadi di lapangan. Saya mengundang teman-teman yang membawa acara untuk bisa tampil dan menghibur kita semua pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka dulu. Terima kasih selamat malam untuk kita semua. Kami tampilkan ini diambil dari judul Ekaristi dan Musa. Kedua puisinya ada di dalam buku puisi Ekaristi.
misi Minggu 1. Sebab kelak ketika menancap di lambungmu, aku tahu air yang menetes dari lukamu pun mampu mencuci hatiku. Lalu kutampung darahmu dalam salam aku, dan kusimpan di atas bukit hatiku. Biar mereka juga mengingat bahwa setiap lembing dosa yang menancap di lambung selalu kau asap dengan air dan darahmu. Terima kasih teman-teman yang sudah bersiap pada hari ini. Mereka ini bawa pimpinan Frater Satu Logo calon ini kostum bulan sekarang keempat tahun depan tutup. Sekarang saya kita berlangkah ke sesi selanjutnya. Setelah kita mendengarkan pembicara kita menyampaikan dengan logo ya dan diskusikan pada hari ini. Kita dengarkan proses kreatif dari kedua buku ini. Bagaimana buku ini bisa ditulis, bisa diberikan inspirasinya. Kita dengarkan dari penulis kita yang pertama dari penulis buku seri ini. Terima kasih Frater, selamat malam para Romo, Frater, teman-teman dari Sumora. Berisi puisi-puisi dari tahun 2007 kisah masih dalam informasi sampai tahun 2013. Jadi tahun 2013 itu tahun ketika naskah ini ditawarkan terbit oleh penerbit yang pertama, Plot Point melalui A6. Jadi waktu itu Plot Point ingin bikin seri penyiar-penyiar muda Indonesia. Jadi mulai dari dua puisi pertama, yaitu puisinya Hap Andi Gunawan, lalu puisi Ekris yang kedua. Tapi setelah Ekris terbit, proyek itu berlanjut. Akhirnya beberapa karya teman yang lain terbit di penerbit-penerbit lain. Misalnya Misa Arwa Dia Anugrah itu kemudian terbit pertama kali di IBC, lalu puisinya Esa Putra itu terbit di satu terbit. Jadi proyeknya ambisius, tapi waktu itu saya pikir memang pasar puisi yang tidak populer di kalangan pembaca penerbit tersebut membuat proyek ini tidak diterbitkan sehingga dihentikan. Nah, ketika saya menerima surat yang membawa ibu penerbitan ini dikembalikan pada manajemen yang besar, lalu pengurusan rakyat dan lain sebagainya itu dikembalikan ke waktu itu Bentang, di bawah Bentang. Kemudian ada kabar bahwa Ekres ini masuk kategori literary award. Lalu setelah itu saya oleh
tujuannya beda dari sekarang. Kalau sekarang kan para penulis yang dikirim ke redaksi majalah untuk di para juri. Kalau saya sekian sampai tahun 2012 itu para juri mencari sendiri. Jadi saya kira itu lebih bagus ya, karena mereka juga mengakses sendiri karya-karya yang merupakan layak dibaca. Nah, di awal penerbitan pertama itu kita sudah langsung dengan konteks struktural, kemudian oleh A saat itu dimasukkan ke dalam bagian kata di versi lain. Di dalam cerita yang baru, prakata itu saya hilangkan biar teman-teman lebih luas mengaksesnya. Jadi ini memang cara saya melihat ke belakang dengan berjalan mengunjungi masa depan. Jadi banyak tema-tema yang di Ekaristi ini misalnya nanti juga berkembang di Lambung Malaikat. Mereka ditulis dalam irisan periode yang sama, tetapi dengan dua gagasan yang sedikit berbeda. Lalu dikembangkan juga di misalnya di Keledai yang Mulia ada 1-2 puisi itu yang jadi banyak pengalaman masa kecil, masa remaja yang saya pakai sebagai sumber kreatif. Jadi misalnya kayak di puisi Zakius itu ada satu orang tua yang memainkan melodi dengan dao. Itu pengalaman seminar Wibowo. Jadi ada satu bapak biasanya dia duduk di depan gerbang, lalu dia main lagu-lagu dari Belanda itu dengan daun beringin. Jadi itu beberapa atau misalnya puisi Tamas itu saya pikir itu puisi ekfrasis pertama yang coba saya kerjakan waktu itu. Kami pinjam film Satolo CD Kingdom of Room para proyek Pak Satria Salim. Jadi ketika setelah mau pergi ke siang, waktu itu kan hari Minggu rekreasi, waktu mau doa siang untuk makan siang, setelah saya catat beberapa kali saya ingat terus. Jadi puisi itu sengaja disusun dari tahun ketika buku terakhir saya diserahkan ke penerbit tahun 2013, lalu ditarik ke belakang ke tahun 2000 untuk membuat pembaca juga melihat puisi-puisi lain sama seperti cara saya melihat bacaan-bacaan saya. Jadi banyak bacaan yang saya lihat dari masa remaja itu, ketika saya lihat kembali ke belakang, saya pikir banyak hal yang masih bisa dicari ulang dengan bertambahnya pemahaman. Jadi kayak misalnya Ekaristi ini saya merekam proses ritual inisiasi orang-orang Jingitio. Jingitio ini sebenarnya juga istilah untuk mengeksekusi orang-orang yang bukan Kristen gitu. Kalau di Sabu ini kan bahasa Portugis itu dari bahasa Latin Gentios, orang untuk kafir. Nah tapi kemudian orang-orang Sabu itu menjadi bagus sebagai karena sudah mereka menyesuaikan dialeknya. Ada banyak juga pengalaman yang belum saya tulis, misalnya pengalaman soal kematian dan filsafat kematian orang-orang Sabu yang berkristen. Jadi saya lihat sedikit pemakaman kakek saya waktu SD kelas 6. Jadi dia ditekuk duduknya, lalu waktu dimasukkan ke dalam makam di bawah balai-balai rumah adat itu tanpa peti, tanpa alas, lalu didudukan dan ketika di lalu ada serangga lainnya. Sebagainya saya kembangkan di salah satu puisi di Keledai yang Mulia. Jadi banyak bagian yang dari pengalaman remaja, pengalaman masa kecil itu yang saya lihat kembali. Kawan-kawan yang sudah membaca misalnya Pemenar itu bisa melihat bagian-bagian soal puisi-puisi soal Pulau Sabu itu saya ambil dari ingatan-ingatan masa kecil. Jadi soal rawa-rawa, soal pantai dan sebagainya. Jadi kalau saya pikir sumber bacaan, sumber pengalaman itu selalu merupakan sumber kreatif yang baik, karena kita punya banyak waktu untuk kembali melihat dengan sumber bacaan, dengan bacaan perspektif yang baru. Jadi semakin bertambah bacaan, saya pikir semakin kaya kita bisa melihat kembali ke belakang. Nah, ini yang juga saya pikir jadi
bisa dibaca kapan pun, karena dia memberi apa ya, memberi refleksi baru terhadap kenyataan-kenyataannya. Kalau misalnya Pram itu kan karya-karyanya itu ditulis waktu dia ditahan di Pulau Buru, tapi kita baca sekarang itu saya pikir juga masih relevan. Jadi seharusnya karya sastra seperti itu. Nah, pembatasan itu yang saya pikir bisa kita lawan, bisa kita dobrak dengan cara ya kita melihat kembali bacaan-bacaan kita dengan memberi makna yang baru berdasarkan pengalaman dan bacaan-bacaan lain yang sudah kita ini. Jadi itu yang saya ibaratkan dengan berjalan ke masa depan dengan memungkinkan masa lalu. Jadi kita lihat apa yang penting yang mungkin perlu kita perhatikan, kita kembali dan jadi itu secara pengantar mungkin nanti akan dilanjutkan oleh kritikusnya Romo Johan. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Langsung saja Romo Arif ceritakan kepada kami proses kreatif dari buku Romo ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salve. Proses kreatif saya dalam menulis buku ini, yang pertama sudah disinggung oleh saudara moderator bahwa buku ini adalah hasil suntingan dari tesis saya waktu saya kerjakan waktu tingkatan akhir sini, dengan judul tesisnya Menjadikan sebagai penghayatan yang personal dalam puisi-puisi Maria Flawi dan relevansinya bagi pewartaan dalam karya sastra. Jadi berangkat dari penelitian itu sebenarnya ada 3 elemen penting dalam 3 variabel dalam penelitian itu: imaji biblikal, penghayatan yang personal, dan pewartaan melalui karya sastra. Nah, ya kami waktu itu diajarkan metodologi tesis oleh Romo Herman, dan waktu itu saya memilih grand teorinya dari waktu itu kami diarahkan untuk lebih penelitian teologi ya, supaya memang aura teologannya itu dipertegas. Jadi waktu itu saya memilih teologi dari Hans Urs von Balthasar, teologi estetik dari bukunya The Glory of the Lord dan Ethical Theology 1962, yang juga bicara satu hal yang menarik, melihat aspek transendensi dari Allah yang jarang digarap oleh para teolog kanan, yang saya sebut teolog kanan, Rahner dan kawan-kawan itu. Jadi menurut saya waktu itu saya berpikir begini, saya sempat diskusi dengan Romo Sintus tentang bagaimana saya memberi ini sebagai grand teori dari penelitian saya, karena saya lihat bahwa akses kami waktu itu untuk mempelajari teologi semacam dalam tanda kutip dibatasi dengan ya bagaimana para dosen mengarahkan kami melalui bacaan-bacaan yang menurut saya waktu itu sangat remeh, ya sangat kanan, teologi kanan. Kami mengenal beberapa nama tapi hanya sekadar kutipan-kutipan waktu itu. Jadi saya berpikir apakah dan kalau misalnya teologi itu terlalu politik nanti dicap sebagai terlalu subversif. Jadi saya memiliki teologi keindahan waktu itu, karena juga berangkat dari saya dan minat saya di sastra. Nah, dari sana kemudian saya rancang jadi teorinya dari Hans Urs von Balthasar. Applied teorinya ada 2. Yang pertama, untuk menguji kadar biblikal dari sisi sastra, saya pakai Semiotics of Poetry Michael Rivatere untuk melihat membandingkan teks puisi dengan teks acuannya yang disebut Rivatere sebagai hipogramnya, untuk mengukur kadar biblikal dari puisi itu dan secara sastra itu, dan kemudian dimensi pewartaannya, karena dulu pembimbing saya Romo Sintri harus bilang penelitian itu harus mendarat dan harus ada dimensi pastoral pewartaannya. Maka untuk itu saya menggunakan surat apostolik dari mendiang Yohanes Paulus II, The Letter to the Artist, surat untuk seniman seniwati, yang secara khusus juga bicara secara dimensi pastoral, bagaimana pewartaan melalui karya seni yang di dalamnya juga tercakup bagaimana mewartakan dari dimensi sastra. Nah, dari satu teori itu dan 2 applied teori ini kemudian saya menyusun bangunan tesis saya untuk membuktikan bahwa imaji biblikal yang hadir dalam puisi-puisi Maria Flawi adalah sebuah ungkapan secara teologis, bisa dikatakan bahwa ungkapan iman personal Mario
yang didasarkan pada penelitian dan pencarian tentang makna terdalam dari kitab suci. Nah, itu tesis saya yang kemudian dibangun dasar teorinya dari sana dan kemudian dikembangkan. Mengapa Mario dan mengapa puisi dari KIC? Pertanyaan lanjutan. Mario, saya sebenarnya secara jujur akui bahwa saya mencintai sastra. Salah satu jalan yang menuntun saya untuk mencintai karya sastra adalah karena kami satu seminari, Mario ke kelas, saya di kelas, tidak terpaut jauh. Kami satu komunitas waktu itu oleh Roma Mance membangun satu komunitas di seminari namanya Kota Sepoi. Kota Sepoi artinya komunitas sastra seminari Lepoi. Waktu itu Roma Mance yang menggagasnya. Kami kumpul tiap malam, tujuannya adalah makan bersama, dihias dengan puisi dan pantun. Ya, itu komunitas pertama saya. Tapi Mario adalah sosok penting untuk melihat bagaimana saya mengakses bacaan-bacaan, khususnya bacaan sastra. Kalau kita, waktu saya dulu, saya mungkin keterbatasan bahan bacaan pada kurikulum, ya kita membaca bacaan yang sesuai dengan kurikulum, atau juga keterbatasan sumber daya bacaan yang ada di perpustakaan waktu itu. Tetapi Mario dengan dia membaca Kompas dan dia punya buku-buku yang kemudian beredar di antara kami dan kemudian hilang di antara kami juga adalah satu bagian penting dari perjalanan proses kreatif kami. Terima kasih atas pengorbanannya. Buku-buku yang hilang itu ternyata menyisakan jejak juga dalam pengalaman proses kreatif kami. Termasuk di akan sadar juga kami adalah pencuri yang baik dalam tanda kutip. Ya. Jadi privilege ini yang membuat saya untuk merekam bagaimana puisi-puisi biblikal dalam Mario Lawi ini selain kedekatan personal dengan latar belakang yang sama, punya kedekatan dalam personal juga, tapi saya lihat bahwa Mario Lawi punya nama yang sangat penting dalam panggung sastra kontemporer kita, orang muda yang dari NTT punya nama yang besar dan ditakuti juga di jagat sastra Indonesia ini. Termasuk saya sekarang duduk dekat dia agak ya, jadi privilege itu yang membuat saya berani untuk melakukan penelitian ini, kedekatan personal, dan juga saya mengenal latar belakangnya. Kita juga dibesarkan dari satu rumah seminar yang sama. Privilege ini yang membuat saya merasa bahwa penelitian saya ini bisa saya kembangkan dengan baik. Yang kedua, kenapa puisi-puisi Maria Flawi dan Ekaristi? Karena ini adalah salah satu buku awal yang saya baca dan saya kagumi, dan saya memasuki puisi-puisi ini sebagai bahan belajar saya. Jadi saya juga menulis puisi-puisi biblikal yang diterbitkan oleh Dusun Volumer 2019, pelajaran dari orang Samaria. Dan untuk penelitian terhadap puisi-puisi masih biblikal, Mario ini bukan penelitian pertama saya. Dalam tulisan-tulisan lain yang sudah saya kirim media juga saya pernah juga membedah misalnya buku-puisi dari Ciprian Gutenberg, Pertarungan Niel, atau juga puisi-puisi dari Diakon Sadam Komuni. Ya, karena perangkat yang berikut adalah saya berpikir saya punya perangkat pengetahuan tentang kitab suci, dan ya selain mencintai puisi saya juga mencintai kitab suci dan kitab suci saya di sini. Dan berangkat dari atensi inilah saya berpikir bahwa saya bisa menyelesaikan ini dengan baik. Jadi waktu itu berkat bimbingan Romo Sipri sebagai pemimpin pertama saya dan Romo Steph sebagai pemimpin kedua saya mengerjakan tesis saya ini. Dan Romo Sipri selalu membuat saya supaya menjadi penggerak di angkatan saya. Karena di angkatan kami itu menulis itu sesuatu yang perlu didobrak. Ya. Jadi butuh seseorang yang bisa dikorbankan duluan untuk bisa memacu teman-teman yang lain. Tapi saya mengerjakan itu dengan sukacita. Nah, hasil itu kemudian saya simpan dalam proses inkubasi yang cukup lama. Dan kemudian saya tertarik untuk membukukannya dengan proses suntingan, beberapa suntingan. Kemudian saya kirim naskah penerbit, diterima. Ini adalah buku keempat saya yang diterbitkan oleh penerbit Dusun Polomora, sekaligus buku kelima saya. Buku skripsi saya juga sudah diterbitkan menjadi buku waktu itu. Ya. Kenapa itu menjawab dari Bapak? Ya, ini sekaligus bukan kesan-kesan untuk teman-teman fraktal. Satu intensi saya begini, sebenarnya kita terlalu banyak membuat kesempatan bahwa tulisan-tulisan kita berakhir menjadi sampah di lembaga pendidikan ini. Saya berpikir bahwa ada hal-hal yang baik yang menjadi sumber daya yang bisa kita perbaharui terus-menerus dengan karya publikasi
dikasih sebagai bentuk pertanggungjawaban pewartaan kita di dalam iman. Nah, itu yang intensi saya. Dan bagi saya ini momen yang baik untuk teman-teman frater, sebenarnya untuk menekuni apa yang menjadi proses kreatif kita dalam hal menulis. Waktu saya menulis skripsi, saya berpikir ke depan, jauh ke depan, bahwa skripsi ini akan saya jadikan buku, sehingga itu menggerakkan saya untuk melakukan dan memberikan yang terbaik pada waktu itu. Jadi buku yang bermasa depan, menjadi wawasan yang bermasa depan, dan itu menjadi satu hal yang bisa saya share ke teman-teman frater sekalian, bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik, memperkaya proses-proses bacaan, memperkaya refleksi, dan kemudian satu hal juga yang penting bahwa berpuisi itu bukan menjadi jalan yang aneh bagi para calon imam ya. Karena kalau kita memasuki puisi-puisi Mario Ekawi, sebenarnya kita akan terkejut bahwa saya bisa mempostulatkan satu hal yang bisa dibantah, bahwa Mario punya akses pengetahuan yang mungkin bisa lebih baik dari kita tentang kitab suci, tentang tradisi-tradisi. Itu berarti ada sumber-sumber bacaan yang dia akses di belakang dia, sehingga membentuk bagaimana dia punya proses kreatif yang panjang. Kita pada 2011 dia menulis puisi Ekaris dengan kesungguhan kontemplasi yang begitu tinggi. Bagaimana kemudian saya menemukan hubungan antara Ekaristi dengan peristiwa Paskah itu, bagaimana dia tahu tentang anamnesis, dan dia membandingkan tentang konsep lapar purba sebagai bagian dari tentang kebutuhan manusia untuk mengharapkan sesuatu. Jadi bagaimana dia membandingkan imajinasi tentang makanan Ekaristi sebagai sumber, dan itu suatu hal yang menurut saya pembacaan yang sangat kontemplatif ya, via kontemplatif. Jadi imaji kontemplatif ini yang menunjukkan bahwa kesungguhan Mario itu dalam mengakses bacaan-bacaan, mengkontemplasikan itu di dalam karya-karyanya. Jadi saya berdasarkan teori Baltasar ini bisa dikatakan bahwa puisi-puisi Mario beliau dengan bahan bacaan yang kaya dan bagaimana konstruk pemikirannya, refleksinya yang kuat. Pertama, kalau kita puisi-puisi Mario itu intertekstualitasnya sangat tinggi. Jadi kalau dia membawa dari satu teks misalnya, tapi itu kita akan lihat bahwa alusinya itu dari mana-mana, sangat kaya sih. Jadi tidak hanya dia menduplikasi satu narasi, tapi satu narasi itu juga bisa bertalian dengan pelbagai teks yang lain yang melatarinya, termasuk juga teks-teks budaya, teks-teks pengalaman masa lalu. Saya pikir disambut rapi dan ditenun indah di dalam puisi-puisi. Itu dari saya. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, di tengah kita semua pada malam hari ini ada dua sesepuh dari Dusun Dua Mora. Ada Bapak Mas Rogo, ada Bapak Aceh. Ada baik juga di malam hari ini, di kesempatan diskusi ini kita dengarkan sedikit suara mereka berdua. Yang pertama saya minta kesediaan Bapak Marcel untuk berikan sedikit komentar lah tentang buku ini, sampaikan sedikit bagi kami hari tempat ini. Sedikit motivasi lah buat kami terus menulis. Baik, terima kasih. Selamat malam adik-adik frater. Jadi ini Dusun Dua Mora ini lahir di bawah, di Urban bawah, bukan di sini. Ya, sepertinya ada 4 orang, ada Muhammad Aceh, kemudian Abdul Ayalo, kemudian ada satu yang dari Flores Timur. Nah itu dan nama ini sebetulnya saya hanya memberikan singkatan saja, Dunia Sunyi. Lalu Romo Aceh yang kemudian bilang sebut dusun saja supaya lebih mudah, dan sehingga Dunia Sunyi dilenyapkan, ingat dusunnya saja. Karena kemudian lebih dikenal sekarang. Oke, baik, ini komentar sedikit ya tentang minta maaf, mungkin disclaimer dulu. Yang paling pertama ini pendekatan teologis, saya dari sastra ya. Jadi kalau ada perbedaan saya kira kita taruh saja dengan perspektifnya Derrida. Bapak tak ada kebenaran yang tunggal, sastra itu sangat polisi ya. Bahkan ketika Mario tadi menjelaskan ya, saya justru dirugikan gitu ya, karena saya lebih menikmati puisinya gitu daripada dia menjelaskannya. Saya menikmati sekali puisi Mario, tapi ketika dia menjelaskan malah saya bangkrut gitu ya. Nah,
setelah saya membaca buku ini, sebetulnya kitab suci dalam tangkapan sastra itu memang imaji. Meskipun saya tidak seradikal Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi, tetapi sebetulnya kitab suci itu ditulis dengan gaya fiksi. Kenapa ditulis dengan gaya fiksi? Karena dia memperlakukan kita itu sebagai manusia. Karena itu praktik terus-menerus gitu. Makanya ditulis dengan penuh dengan metafor, penuh dengan alegori. Ya. Karena gayanya yang ditulis dengan sastrawi, ya, penuh dengan perumpamaan, penuh dengan tamsil, dan tamsil itu yang terus-menerus digali dari zaman ke zaman. Bahkan ketika Mario misalnya telah menulis kumpulan puisi Ekaristi dan sudah diterbitkan, lalu dia membaca kembali, status Mario adalah membaca, bukan penulis lagi, dan sangat berbeda makna yang diproduksi ketika dia menulis dan ketika dia membaca kembali karyanya. Ya, dan itu sudah pasti, karena pengalaman dia membaca kembali itu berbeda dengan pengalaman ketika dia menulis puisi ini. Ya, itu yang berikut, yang kedua, kalau memang kita pegang bahwa kitab suci adalah imaji yang ditulis dengan gaya yang imaji, dengan alegori, dengan metafori, dengan konotasi dan lain sebagainya, maka menurut saya ini ada semacam ketimpangan. Bahkan kalau saya ada ekstrim, ya, bahwa ada kesalahan-kesalahan yang ditulis oleh Romo Aditya, tetapi untuk pembenaran yang lain, katakan misalnya imaji biblikal dalam penghayatan iman personal. Dalam tangkapan saya, justru biblikal itulah ya yang menjadi imaji dalam karya Mario Rabin. Jadi bagaimana kemudian sehingga pada halaman 31 buku ini, ketika Romo Aditya menjelaskan bahwa imaji itu adalah membangun ide, bukan. Hemat saya bukan. Ya. Justru dia melenyapkan ide itu. bukan membangun ide, imaji ini bukan membangun ide, tapi melenyapkan ide, dia menggantikannya. Ya. Sehingga hasilnya bukan untuk mengesankan pembaca, tetapi untuk menghadirkan pembaca di dalam karya itu. Nah, itu soal. Ya, ini mungkin ini perbedaan kita. Saya kira itu saja beberapa hal, ya, termasuk misalnya teori misalnya. Nah, sebetulnya ada ketimpangan ketika kita membicarakan secara semiotika. Michael Rivaterra. Nah, kemudian Rivaterra dia mengatakan begini, ya, puisi itu adalah kue donat. Jadi yang kelihatan itu tidak ada maknanya. Lubang kosong di tengah kue donat itu yang sangat makna. Dengan kata lain dia mengatakan begini, apapun yang ditulis oleh Mario dengan gayanya sampai dengan misalnya Naik Mata 2013 itu adalah ekspresi dari penghayatan sesuatu. Bahkan dia mengatakan begini, ya, yang tubuhnya itu adalah ekspresi dari jiwa puisi itu. Jadi misalnya ada dua baris, tapi bisa dibaca satu kali karena dia mengandung satu kesatuan makna gitu. Tapi itu karena ekspresi dari yang otomatis ketika dia menulis itu adalah ekspresi jiwa, ekspresi roh dari puisi-puisi. Makanya saya lihat ada semacam libido teologis yang begitu kuat sehingga bisa mengisikan dan menafikan hal-hal yang profan tetapi bermakna bagi pembaca-pembaca yang lain. Nah, saya berpikir bahwa kita melihat teori semiotik juga tidak dapat sepenuhnya, ya. Bahkan saya merasa saya tidak mendapat sesuatu apa yang dijelaskan oleh Romo Aditya tentang semiotik yang digunakan pendekatan teks dari biblikal kemudian ke teks Mario gitu ya. Kalau memang betul, saya ingin mengatakan sebetulnya teks biblikal yang paling kuat itu di mana dan ya mana teks yang betul-betul dipengaruhi. Karena ada puisi yang di Ekaristi ini justru teks yang sangat mempengaruhi keredaian dia. Ada puisi itu dan meskipun
kira-kira minta maaf kalau memang ini sekedar kita diskusi. Terima kasih. Selamat terima kasih banyak ya Pak Marcel. Uru kita dekat Romo Aceh lagi deh. Selamat saya Romo Aceh. Selamat malam sekali lagi. Saya sebenarnya lebih merindukan frater-frater bicara. Kalau bicara tentang teks atau penafsiran pada teman-teman, saya ingin sebagai unika ingin berbagi saja karena ini ada teman-teman dari komunitas sastra Filokalia pada tahun 2009-2010 ketika Romo Sipri datang, kami mencari nama untuk jurnal sastra para frater. Romo Sipri bilang namakan dia Filokalia supaya kamu yang belajar filosofia itu bisa menemukan jalan-jalan yang indah untuk berfilsafat. Dan itu saya alami ketika sampai sekarang bagaimana saya mencari jalan-jalan yang indah untuk katakanlah kewartaan saya itu bisa berterima ketika misalnya ketika berjumpa dengan anak-anak remaja di sekolah, dengan orang-orang tua. Jadi cintakan keindahan Filokalia itu membantu kita supaya filosofi kita cintakan kebijaksanaan itu bisa diterima secara baik. Itu pengalaman saya. Oleh karena itu saya berpesan kepada adik di Filokalia dari tanggung jawab Anda untuk menjadikan karya Anda menulis itu mengatakan itu sebagai nafas ya, sebagai bagian integral dalam proses pembinaan di tempat ini. Ya, dan saya sendiri waktu tingkat 5 menulis tentang peranan sastra dalam formasi Salima ya. Dan penting tadi dikatakan di tegas oleh para narasumber betapa pentingnya imajinasi ya. Betapa pentingnya kita mengambil jalan-jalan yang indah untuk membuat kewartaan kita yang seringkali keras itu dia menjadi lebih lembut, lebih diterima. Memang kita juga butuh warta-warta yang keras. Memang ada sabda-sabda yang keras, tapi juga ketika berjumpa dengan realitas yang brutal, kita juga harus menemukan jalan-jalan yang lebih lembut, lebih kreatif di dalam masyarakat yang plural ini. Itu kira-kira beberapa pesan karena saya ini ketua komunitas Filokalia yang pertama. Ya, saya pikir tidak boleh putus semangat untuk perjumpaan antara filosofia dan Filokalia itu terus hidup seperti api nanti terus padam, air yang terus mengalir untuk gereja dan dunia ini. Kira-kira demikian saya kembalikan. Terima kasih Romo Mance. Romo Mance ini meminjam bahasanya Dusobe, ini adalah ketua, koordinator, pengarah dan segalanya bagi Dusun Pulau Morat. Oke, selanjutnya Romo Leo mungkin ada yang mau disampaikan, satu komentar. Ya, Romo Leo, silakan. Saya ini punya pengetahuan sastra minim, tapi saya seorang penikmat sastra. Dan sebenarnya saya bisa menulis puisi, jadi menulis puisi tanpa teori sastra, menulis sastra tanpa feeling saja. Saya lupa semua puisi-puisi, tiba-tiba sadar dan mereka kirim kembali itu ternyata mereka masih simpan. Setelah kemudian perkembangan, setelah ya kembali seminari dulu, setelah di paroki dan bekerja, dan saya lebih sebenarnya saya coba refleksi itu pastoral yang saya geluti itu lebih bersentuhan ya lebih banyak lebih pastoral keadilan dan perdamaian. Jadi semacam ada personal branding, urus konflik yaitu Romo Leo harus itu berkelahi urus rakyat, kalau filsafat juga yang dekat-dekat itu. Tapi ketika terakhir saya merasa jadi
ada sekitar. Ketika dibiarkan itu ada serius. Itu dan sebenarnya sejarah pemikiran manusia itu dimulai dari imajinasi. Dan metafisika itu bukan metafisika rasional yang kita belajar di filsafat. Metafisika pertama itu adalah metafisika imajinasi. Dan itu yang sebenarnya diperkenalkan dalam karya-karya seni. Kalau di abad pertengahan itu tidak menggunakan kata tertulis seperti sekarang ini. Mereka menggunakan seni, menggunakan imajinasi, gambar. Kita masuk dalam galeri di San Petrus itu lukisan itu dalam sebuah lukisan itu orang bisa duduk berhari-hari bahkan bertahun-tahun dia masuk keluar hanya lihat lukisan yang sama, dan setiap kali itu lukisan itu selalu memberikan pesan keindahan yang baru. Sama seperti orang yang pergi melihat matahari yang tenggelam, setiap hari itu selalu ada muncul kesan baru, dan keindahan selalu sesuatu yang baru dan sekaligus sesuatu yang tidak pernah menjadi tua. Nah, dalam ini yang tadi dikatakan oleh Devsika, maka tadi pagi dalam kuliah saya pikir ya ini makna sebenarnya dari filsafat sebagai ancilla teologia. Teologi itu dia berusaha untuk merefleksikan wahyu ilahi. Wahyu ilahi itu tidak didefinisikan, terbuka, terhingga, sehingga dalam bagian itu metode filsafat itu berusaha untuk mendekati yang terhingga. Saya akan bicara tentang metodologi penelitian filsafat. Jadi semua yang terjadi tadi, interpretasi itu menggunakan metode filsafat, hermeneutik yang dipakai. Apa yang kita pelajari pada level yang paling dasar itu akan berguna dalam upaya kita untuk memahami termasuk karya seni di hadapan kita. Hari ini kita bicara tentang puisi di garis. Saya menikmati puisi itu, tapi saya termasuk Mario minta saya kasih komentar di kata hormonal. Saya menikmati, sulit sekali menulis itu. Saya memang saya harus melawan atau menulis, tapi saya rasa itu membutuhkan sebuah pengorbanan karena dengan resiko bahwa saya harus melupakan yang tidak yang lain. Macam setiap kalimat yang saya tulis itu menyertakan ada keindahan yang disertakan dalam ini risiko. Risiko sampai siang sampai malam sekarang ketika itu Yesus omong pada Petrus, bagaimana kalau tidak pikirkan apa dipikirkan oleh Allah. Jadi manusia harus tidak hanya berpikir remeh saja, tetapi harus memikirkan apa yang Allah pikirkan. Allah ini maha kuasa, dia pikir apa? Saya harus pikirkan yang dia pikirkan. Dan itu sebenarnya Yesus membawa kepada sesuatu yang terhingga. Jadi manusia itu adalah perjumpaan dengan sesuatu yang terhingga. Dan saya melihat bahwa sastra itu adalah satu jalan yang menghantar kita untuk berhadapan dengan yang tidak terhingga. Mungkin ini yang saya katakan, tidak menjelaskan apa yang terjadi, tapi membuat saya berpikir bahwa belajar sastra, belajar filsafat itu memberikan jalan-jalan, metode-metode yang membantu saya untuk memahami karya sastra. Dan yang paling penting adalah dengan jalan-jalan itu saya tidak mengkerangkan kebenaran seperti yang terjadi dalam filsafat yang kemudian dikritik oleh Cosmo tentang adanya tren untuk mengabsolutkan kebenaran dalam manusia, tapi mengarahkan pikiran kita ada pada sesuatu yang bukan realisasi kebenaran, tetapi harus membuka pikiran, membuka hati, membuka diri, supaya yang terhingga itu terus menerus sebagai keindahan yang tak pernah selesai.
Kembali lagi saya ingin berharap semua yang hadir di ruangan ini bisa istiqamah meja di sebelah meja pendaftaran tadi ada beberapa bisa teman lihat dan coba belinya silakan untuk membelinya. Selanjutnya saya mohon kepada kita semua teman kita semua yang lain, siapa yang mau mengajukan pertanyaan kesempatan diberikan. Untuk yang pertama saya buat kesempatan untuk 3 orang, Frater Pedro, lalu satu di belakang Aaron, satu lagi ada. Oh iya, persis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan ini ditujukan kepada perkenalkan, nama saya Frater Pedro Alexander Peter Babis, Frater tingkat 2 Keuskupan Agung Kupang, sekarang Sulawesi Selatan. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Romo Sintus Indonesia selaku pembicara pertama. Jadi sebelum memulai dengan pertanyaan, jadi ada satu pertanyaan yang untuk membuka jalan menuju pertanyaan itu. Jadi dalam kuliah kami bersama salah satu dosen menyebut nama, jadi beliau mengatakan bahwa puisi itu dia menceritakan pengalaman persis dengan dosennya dulu. Jadi ketika berjumpa dengan dosen, ia mengatakan bahwa dosennya memulai pelajaran filsafat dengan satu puisi. Kemudian dia bertanya, apa hubungan filsafat dan puisi? Dan kemudian mata filsafat dengan itu menjawab. Tapi dengan puisi membuka horizon. Dari situ kita dapat berimajinasi sana sini, kita dapat menafsir satu karya dengan banyak versi. Jadi mau di sini dengan saya membaca judul puisi dari Kakak Mario Lawi tentang Ekaristi, saya sebagai orang Kristen tentu merasa bangga, dan juga orang Sabah akan merasa bangga. Sastra dari perspektif bertemu untuk menghasilkan satu judul yang sangat fenomenal, judul Ekaristi. Tapi itu pertanyaan di sini. Jadi Joko Pinurbo, Jopin ini dia menulis puisi celana bagi orang-orang yang bercelana maupun tidak bercelana. Dia menulis buku perjamuan Kongguan itu bagi orang-orang Tionghoa maupun yang bukan Tionghoa. Kemudian artinya di sini bahwa ketika saya sastra dipublikasi, maka itu menjadi konsumsi publik. Jadi seluruh publik, jadi Ekaristi. Jadi aspek Ekaristi apa dari Pak Mario Lawi berdasarkan pengamatan hasil eksplorasi dari Romo Yesus Indonesia, apa yang bisa menjadi bahan refleksi iman bagi orang-orang Kristiani. Silakan yang di belakang, paling belakang. Ekaristi dan juga yang dulu sekali kedua buku ini tentu menjadi hal yang berbeda. Nah, pertanyaan saya pada Pan
dari buku ekaristi, terutama dari isi-isi puisi itu dengan tema ekaristi, terutama berkaitan dengan the arc of imagination, sesuatu yang dikonstruksi atau dihasilkan dari imajinasi menuju kepada refleksi yang lebih relevan. Sekian, saya kembalikan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Selamat malam untuk kita semua. Saya ingin bertanya kepada Kakak Mario. Saya belum baca karya Kakak Mario. Tapi malam hari ini izinkan saya untuk membacakan satu puisi Kakak Mario. Puisi ini saya beri judul Antara Dia dan Mereka. Antara dia dan mereka, dia membutuhkan cintaku, tetapi mereka lebih membutuhkan kesetiaanku. Dia mengajakku untuk membangun rumah, tetapi mereka telah menyediakan rumah bagiku. Antara dia dan mereka, aku dibawa di warga antara cinta dan manusia. Dia dan Iblis. Kakak Mario, saya suka tulis dan penyair yang menjadi motivasi bagi saya adalah berbicara terdiam. Novel mereka sedikit saya baca. Selain mereka yang selalu saya baca, saya juga selalu share puisi mereka, baik mereka lectures, dan saya tertarik dan paling saya suka baca hanya berbicara di berbagai ini. Doa dan doa biar Tuhan menentukan siapa pemenang. Ini yang menjadi motivasi bagi saya ketika membaca puisinya untuk menulis puisi. Saya sudah membaca puisi dan menulis puisi sudah 3 tahun dan saya sudah menyadari ketika suatu saat saya berpikir kira-kira harus diapakan diri saya. Lalu waktu satu saya coba mendengar dengan Kak dia coba tanya, saya bilang Kak Ano, saya punya puisi bisa Kak Ano saya supaya membacanya. Lalu Kak Ano menganjurkan saya bilang kalau bisa buat blogspot lalu buat di medsos. Saya boleh sejak tingkat 1 sampai sekarang saya buat di blogspot saya dengan nama buku blogspot itu Love Story. Dan yang membuat saya menyesal itu ketika saya buat medsos hanya 2 orang yang muncul di blog saya, itu membuat saya stres. Jadi saya punya kerinduan untuk bagaimana supaya puisi-puisi saya ini menjadi satu karya, dibukukan, dicetak lalu menjadi satu buku puisi. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Kakak Mario, artinya sudah mempunyai karya buku puisi. Kira-kira syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk sebuah karya sebuah puisi itu dibukukan dan menjadi buku puisi? Apakah harus dengan siapa bekerja sama? Harus bagaimana? Syaratnya seperti apa? Karena saya belum cukup puas ketika menulis lalu 3 orang yang membaca. Sekian, terima kasih. Oh, satu. Minta maaf. Bisa menulis puisi ada 2 bentuk puisi. Puisi bahasa dan puisi
Kira-kira menurut Kakak Mario, puisi itu dikatakan populer atau terlihat populer itu dilihat dari apa situasi pengalamannya atau kata yang digunakan begitu sehingga puisi itu terlihat sangat populer sehingga orang suka membacanya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan. Tadi mungkin bisa memperkenalkan diri supaya kami bisa ingat yang punya puisi beserta diri yang menulis. Karena tadi belum memperkenalkan diri supaya kami bisa ingat. Nama. Perkenalkan, nama saya Yasintus Arianto Poli. Biasa disapa Sintus. Terima kasih untuk tiga orang penanya di tahun di sini. Buat ruangan ini kembali bergairah. Kita punya pertanyaan lalu akan ke komentar tadi dari Bapak Marcel. Langsung saja ada dua untuk Romo Sintus. Yang pertama dari Father Pedro berkaitan dengan karya sastra yang secara publik, aspek-aspek ekaristis apa yang menjadi bahan yang menarik bagi orang-orang non-Kristiani. Lalu yang kedua tentang menarik apa yang Romo temukan dalam penjelajahan Romo dalam buku Ekaristi. Lalu bagi Kak Mario tadi pertanyaan yang cukup panjang, saya pikir cukup jelas mengenai syarat-syarat untuk puisi bisa dihubungkan dan bagaimana puisi yang baik itu seperti apa. Lalu dari komentar dari Bapak Marcel tadi tentang teks yang paling mempengaruhi dan kuat bagi Kak Mario. Langsung saja mulai dari Romo Sintus. Terima kasih. Paus Leo pernah bilang begini, Paus Leo 13 bilang masih dalam masyarakat di mana puisi yang bagus itu tidak ada atau belum ada atau masih sangat kurang, di situ biasanya martabat manusia sangat direndahkan. Nah, saya setuju dengan Pak Marcel tadi bahwa imaji itu lebih kehadiran bukan konsepsi. Jadi kalau dia hadir, dia memang agak susah dibatasi secara konseptual. Karena itu memang karena kita selalu saya berpikir Frater Aditya memang harus menjawab tuntutan waktu penulis tesis, jadi mau tidak mau harus bermain dengan agak logosentrik dan tidak imagosentrik. Jadi menurut saya tidak terlalu ini. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan yang tadi dari Frater Pedro, nanti baca punya Romo Aditya, karena di situ sudah Romo Aditya sudah mewawancara banyak orang di luar non Katolik yang memberikan pandangan mereka tentang bagaimana apa yang mereka peroleh ketika mereka membaca buku puisi Ekaristi. Menurut saya tidak perlu jawab. Tetapi yang saya akan menarik saudara-saudara ke soal kalau kalau imajinasi kita itu berkembang, orang tidak akan bunuh diri. Salah satu obat penawar bunuh diri itu adalah imajinasi. Karena orang mampu diri membaca puisi semuanya tidak berbanding dengan soal-soal yang sifatnya soal survive, soal hidup mati. Puisi itu bisa problem adalah bahwa dalam istilah kontemporer orang terlalu menekankan fungsi ketimbang bentuk. Ini kira-kira kalimat seperti Mario beritahu orang memperhitungkan kira-kira berapa dari saya kalau saya diskusi puisi kadang-kadang memang tidak dapat uang, tapi pembebasan secara psikologis secara bilang imajinasi itu membuat orang bebas, membebaskan. Karena itu untuk teman-teman saya kira semua sudah tulis, saya sudah pikir gitu. Soal imajinasi penting dalam formasi itu seorang ini. Franciscus menulis tentang pentingnya literatur dalam formasi calon ini. Mungkin nanti akan terbaca. Nah, problem kita adalah bahwa di fakultas filsafat tidak ada filsafat estetika. Itu juga mungkin tidak sedang oleh Romo Aditya bahwa dalam teologi itu dalam proses dalam Katolik ada proses penyingkiran dimensi estetis dari teologi. Kalau dalam Protestan karena orang merasa bahwa Tuhan teologi itu tidak terlalu berhubungan dengan hal-hal yang indah. Tuhan tidak
oleh imajinasi yang memicu emosi banyak itu. Tetapi hal-hal yang tenang seperti buku Ekaristi ini mungkin tidak terlalu laku, tapi sebenarnya menyelamatkan. Jadi problem kita, jadi kalau Katolik ada tendensi untuk identifikasi yang berlebihan antara teologi sebagai disiplin ilmiah, itu membuat dimensi estetis dari teologi itu disingkirkan. Itu ditulis oleh studi teliti oleh Hans Urs von Balthasar. Jadi problem kita dari situ bahwa ada upaya untuk, jadi saya biasa sebut sebagai simptom modernitas. Jadi teologi kita berusaha untuk menjawab problem yang diajukan oleh Marx dan Cartesian, dan René Descartes. Itu kemudian menghasilkan satu teologi yang sangat simptomatik menurut saya, juga filsafat yang sangat simptomatik. Misalnya dia bilang dunia modern kontemporer itu ditandai oleh apa yang disebut sebagai uglification of the world. Artinya apa? Penjelekan dunia kehidupan. Kenapa? Orang terus menerus dihantam dengan imaji-imaji yang hanya membangkitkan emosi-emosi rendah. Jadi agak susah untuk kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya tenang, memberi orang kebebasan. Mungkin tidak secara biolog, secara material mungkin tidak memberi apa, tapi sebenarnya sastra imajinasi itu membantu orang di situ. So nanti adik-adik orang yang berhasil melewati penderitaan misalnya, itu biasanya karena mereka punya pengalaman untuk membaca novel, membaca puisi atau apa. Kemampuan mereka untuk itu, karena sastra itu membuat orang bisa keluar dari diri, bisa membuat dia terangkat. Kalau kita hanya berpikir level materialitas, problemnya di situ. Orang bisa bunuh diri. Jadi kan terlalu terbebani dengan hal-hal ini itu orang gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti yang itu membantu orang. Jadi kalau saya filsafat estetika imajinasi yang bagus, yang baik itu membantu orang. Sebenarnya bukan membantu orang, membantu masyarakat. Karena filsafat puisi sastra itu sesuatu yang maka Pak Mas kitab suci itu penuh dengan imaji. Kenapa kitab suci tidak bisa bentuk tulisan dogmatis? Karena imajinasi itu mesti problem. Kalau dalam tradisi orang mesti mengangkat diri disebut sebagai apa, tangga menuju yang ilahi. Kita kemungkinan masalah kita dalam teologi kontemporer modern itu adalah kita mengubah tangga itu menuju ke bawah, karena kita terlalu takut kalau kita tidak menjadi relevan. Kita terlalu takut, gereja terlalu takut kalau tidak mengubah batu menjadi roti. Itu problem. Jadi sebenarnya lalu kemudian ada masalah bahwa sekarang kan bukan filsafat yang hampir menjadi, bukan filsafat ansila teologi lagi, tetapi ilmu-ilmu lain. Maka kita kenal dengan teologi kontekstual. Biasanya di sini kan sangat itu. Kalau tidak tulis teologi kontekstual dianggap gagal. Nah itu problem kita itu sebenarnya. Jadi kita mesti berpikir secara lebih luas untuk melihat problem lebih mendasar dari sekedar hanya menjawab tuntutan. Nah buku seperti ini mungkin tidak terlihat, tidak mungkin saya tahu dia bisa menghasilkan royalti berapa, tetapi kalau dari segi itu dia membantu orang untuk keluar dari hal-hal ini. Karena itu di teks ini saya bilang, kalau kita membaca buku ini dan buku sastra yang bagus, itu dia membantu kita untuk bisa menanggung beban. Kemampuan untuk menanggung beban itu kadang-kadang dibantu oleh imajinasi yang sehat. Itu hal yang saya temukan. Nah lebih spesifik misalnya saya menariknya itu salah satu di puisi Nazareus 2. Saya menemukan sesuatu yang menarik. Kalau dilihat dari segi filosofi ya, di situ ada semacam tangisan sakramental lalu berakhir sebagai tangisan eksistensial. Di Nazareus kedua itu di bait kedua itu luka bermekaran di tubuhnya seperti roti yang dipecah-pecahkan beberapa malam sebelumnya, itu sebagai imaji sakramental, lalu kemudian ditutup dengan ia pun menangis sungguh sebagai manusia. Jadi dia bergerak dari yang kalau istilah Erigena dia tangisan sakramental lalu kemudian memuncak di tangisan eksistensial, jadi kemanusiaan. Ada pembalikan, tetapi ya namanya imajinasi. Problem kita dalam teologi itu adalah kita kalau takut imajinasi itu bukan imajinasi orang liar segala macam, tapi sebenarnya
dia membantu banyak kalau kita mau berpikir lebih terbuka soal itu. Jadi saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Romo Sintus. Selanjutnya Mario. Baik, dari Romo Sintus saya akan menjawab pertanyaan Sintus. Jadi saya menerima mic dari Sintus pertama untuk menjawab pertanyaan Sintus kedua. Nah, mungkin ini saya mulai dari cara berpikir. Jadi ketika mulai menulis puisi, saya pikir yang saya hindari justru keumuman dan popularitas. Jadi puisi-puisi dalam literasi sebagai yang terutama yang titik masanya 2007 sampai 2009 ketika saya di Portugal masa formasi di Santa Rafael itu ditulis di buku catatan harian. Jadi catatan harian kan posisi terhadap kita itu dalam kehidupan sosial itu kan sangat pribadi. Jadi tapi di dalam catatan harian itu saya melihat membaca, membandingkan dengan puisi-puisi waktu itu sebagian besar di Harian Kompas terbit tiap hari Minggu, melihat apa yang belum digarap oleh penyair-penyair yang saya baca. Jadi saya pikir salah satu keuntungan kami waktu itu menarik pelanggan seminggu puisi-puisi penyair yang saat itu baru dia tulis atau beberapa saat sebelumnya dia tulis. Nah, kalau di Indonesia kan waktu era Kompas masih atau media-media lain masih menerbitkan puisi, bahkan sampai sekarang beralih ke media online, itu para penyairnya biasanya menyiarkan dulu puisi-puisi yang akan mereka terbitkan sebelum mereka menerbitkan jadi karya utuh. Jadi ketika kita membaca karya yang terbit di media itu kita sudah terlibat dalam proses kreatif si penulis. Jadi kita mengakses lebih dahulu puisi-puisi yang ada sebelum puisi-puisi itu dibukukan itu. Nah, itu menguntungkan. Lalu pembaca puisi media itu kan tidak banyak ya, ini terbukti dan setelah itu kan rubrik puisi Kompas tutup, banyak media yang rubrik sastranya tutup. Itu artinya ya karya seni yang bagus itu tidak populer biasanya. Jadi dan saya pikir itu lebih berlaku lebih spesifik di puisi. Jadi kalau Frater belajar misalnya karya sastra dari periode Romawi Yunani itu kan para penyair yang menulis belakangan itu mereka selalu berusaha untuk melampaui penyair-penyair yang mereka baca gitu. Vergilius nulis Aeneas untuk melampaui Homeros dan para penyair Romawi yang dibaca, para penyair Yunani yang dibaca dan seterusnya. Jadi karya sastra itu puisi terutama ya, dia responsif sekaligus bergerak untuk mencari hal-hal yang belum dieksplorasi oleh para penulis terdahulu. Jadi posisi kita sebagai penulis puisi pertama sekarang itu kita berdiri di di antara jalan teks atau katakanlah kita berdiri di pundak para penyair besar itu. Nah kita mau kemana itu kita sudah banyak terbantu, tetapi itu harus dibuktikan. Nah sebaliknya puisi-puisi populer apa yang menurut Frater populer bisa menjual itu biasanya kan adalah klise. Klise itu kan tidak dipahami oleh siapa saja. Jadi kita tulis puisi cinta ya misalnya seorang tinggal itu kan kalian berkata klise mudah dipahami oleh ini. Nah saya pikir puisi justru sebaliknya karena teman seorang penyair itu bukan teman sih, sekaligus lawan tarungnya itu kan bahasa. Jadi dia melihat bahasa secara lain yang tidak dilihat oleh orang-orang. Nah saya ambil contoh misalnya tadi Frater kutip salah satu puisi dari siapa Boychan soal doa bertarung. Saya pikir itu kan banyak sudah banyak diungkapkan oleh teks-teks populer yang lain. Jadi karena serupa, karena sama, karena mudah dipahami, teks-teks itu gampang terjual. Nah, sementara yang saya pikir produksi adalah itu menghindari keumuman. Karena dengan begitu kita bisa menemukan suara sendiri. Nah, lalu kalau prosedur penerbitan puisi itu nanti silakan tanya ke kawan kampus Bogor. Kebetulan penerbit sejak 2012. Nah, dia juga menerbitkan buku puisi. Bisa lihat email atau apa untuk kirim naskahnya melalui email atau nanti ada tim editor yang akan membaca dan mungkin mereview kelayakan terbitnya di penerbit. Lalu promosi sedikit tadi seperti yang disinggung oleh Romo Sintus soal pesan Paus Fransiskus sastra reformasi pembentukan manusia itu di Santa edisi sebelumnya Romo Jano Gonzaga sudah
itu dari bahasa Italia dan kami terbitkan di salah satu edisi Santara, jadi para frater yang mau membaca terjemahan Indonesia bisa membaca Santara yang dijual di meja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Mario. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk semua kita yang telah berpartisipasi hari ini. Karena kita dibatasi waktu, maka diskusi kita pada malam hari ini cukup sampai sini. Sudah banyak hal baik yang kita pelajari, sudah banyak inspirasi kita timba. Mari kita kembali dan berjuang sedapat mungkin menjadikan hari-hari kita sebagai suatu puisi yang terus bernyala. Saya mempersilakan para penulis dan pembicara untuk kembali ke tempat masing-masing. Karena saya mengawali pembicaraan saya dengan puisi, saya akan mengakhiri juga dengan puisi. Saya akan menggunakan puisi perang dalam kumpulan puisi Ekaristi. Perang, pedang tak pernah diuruskan para sarungnya di tengah hujan panah dan kesandara. Bulan terbakar di tengah kobaran api. Ada pula asap yang kepulkan padam api. Semua orang bertarung seperti kesatria, tapi aku tak diizinkan menjadi pemenang. 5 tusukan pedang dan 2 batang panah bersarang tenang menikmati tubuhku. Aku telah menjelma sansat sebelum mencabut pedangku. Aku salah satu ilalang yang patah ditiup angin pertempuran. Poin-poin Juni 2007. Saya Yunus Murgata dari ini pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan diskusi berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya pemberian cenderamata kepada para penulis buku. Sekali lagi kepada Romo Aditya dan Kakak Mario kami undang untuk ke tempat semula. Di bawah juga guys. Sebentar pertama kepada Kakak Mario kami mengundang Romo Sukrisenda untuk memberikan cenderamata kepada Kakak Mario Lawi. Kita beri tepuk tangan yang mulia. Langsung foto bersama. Terima kasih Romo. Selanjutnya kepada Romo Aditya kami mendaulat Bapak Marsan Robot untuk memberikan cenderamata yang telah disediakan. Terima kasih Bapak Marsan Robot. Kepada Romo Aditya dan Kakak Mario tetap di sini supaya kita foto bersama. Selanjutnya kepada pembicara narasumber kita Romo Sipri dan Romo Sintus Demisi, kami mohon bersedia untuk menerima cenderamata yang telah disediakan. Kami mendaulat Romo moderator Romo Amance untuk memberikan cenderamata kepada Romo Sipri. Terima kasih Romo Amance. Selanjutnya Romo Leo kami mohon bersedia untuk memberikan cenderamata kepada Romo Sintus Demisi. Oh sorry, Romo Sipri. Tadi saya pikir
di Romo Situs. Terima kasih Romo Leo. Selanjutnya foto bersama narasumber dan penulis. Silakan. Selanjutnya Romo Amance, Bapak Master Romo dan Romo Leo Mari kami mohon kesediaan untuk foto bersama. Juga Kakak Sadam, Kak Diakon Sadam mohon kesediaan untuk foto bersama. Terima kasih Romo Aditya, Romo Sipi dan para narasumber. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk kita semua yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan beda buku pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan menutup rangkaian kita dengan doa penutup. Saya mengundang Frater Rizal Minik. Para romo dan saudara-saudara sekalian, marilah kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Murah dan Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah melindungi dan memimpin kegiatan ini sehingga boleh berlangsung dan berakhir dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kami bekal agar mampu menjadi pilar-pilar gereja dan bangsa yang akan datang dengan jalan dan panggilan kami masing-masing. Dengan Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih dan selamat malam untuk semua. Untuk teman-teman yang bersyukur dan teman-teman Filokalia, dalam kesempatan. Rapat kedua yang sudah ditugaskan, mohon untuk